Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Intan Maharani. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang core value ASN berakhlak. Kali ini saya beruntung sekali karena bisa berbincang langsung bersama senior kita, yaitu Ibu Wirda yang sudah lama berdinas di Basarnas. Selamat datang Ibu, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, apa boleh langsung ke pertanyaan aja Bu? Ya, langsung aja. Jadi yang pertama, sebagai senior di Basarnas, saya ingin tahu bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya core value ASN berakhlak di lingkungan kerja kita. Menurut saya, berakhlak itu sangat penting sekali di lingkungan kerja kita ya. Khususnya itu di lingkungan Basarnas. Nilai ini bukan hanya sekedar sebagai slogan aja, tapi sebagai pedoman yang mengingat kita bagaimana bersikap sebagai aparatur sipil negara atau ASN itu. Di Basarnas, pekerjaan kita menuntut kita itu supaya lebih profesionalisme, ketepatan, dan juga harus bekerja sama. Dengan menerapkan berakhlak, kita bisa membangun budaya kerja kita yang lebih disiplin, transparan, dan tentu saja berorientasi pada pelayanan pelajar. Jawabannya dari saya. Nah, untuk yang kedua, kalau kita bicara soal pelayanan seperti apa yang bisa biasanya dilakukan di staf bagian umum, baik untuk internal kantor maupun untuk masyarakat itu? Oke, kalau di bagian umum biasanya itu pelayanan yang kami lakukan itu lebih banyak ke administratif dan pendukung. Untuk internal kantor sendiri, misalnya pengelolaan surat menyurat, menyediakan sarana prasarana, sampai urusan kepegawaian, supaya rekan-rekan di unit lain bisa bekerja sama dengan nyaman gitu, lebih nyaman, merasa nyaman gitu. Selain itu, di bagian keuangan juga ada pelayanan yang lebih penting, maksudnya untuk pengelola seperti pengelola anggaran itu, pencairan dana untuk dana operasional. Untuk pelayanan pemberian informasi, penerimaan tamu atau permintaan data dokumen secara resmi. Jadi meskipun kami tidak langsung terjun ke lapangan, pelayanan di bagian umum dan keuangan juga tetap sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di Basarnas, teman-teman di Basarnas ya. Itu aja untuk secara keseluruhannya. Ya, baik Ibu. Untuk yang selanjutnya, apa langkah yang biasanya dilakukan Ibu agar tetap kompeten? Karena kan sekarang zamannya globalisasi, perkembangan teknologi gitu. Nah, biasanya apa yang Ibu lakukan? Kalau biasanya bicara soal kompetensi, saya pribadi selalu berusaha belajar terus. Walaupun saya sudah tua ya, harus belajar terus, misalkan dengan aktif mengikuti pelatihan, webinar, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di instansi, baik instansi kita intern maupun di luar instansi. Selain itu juga saya memperbiasakan diri saya untuk membaca aturan maupun aturan lama maupun aturan yang terbaru, supaya saya juga tidak ketinggalan informasi gitu. Kadang awal terasa sulit bagi saya, apalagi saya juga senior ya, dulu tidak ada internet, tidak ada itu kan, dulu kan manual semua. Itu saya tidak, ya tetap itu saya harus belajar gimana, harus nutut ya, harus belajar ikut perkembangan zaman ya. Kuncinya adalah saya harus belajar, mencoba, dan tidak cepat menyerah. Saya juga berdiskusi sama teman-teman saya yang ya rekan-rekan yang baru yang lebih paham IT. Nah, itu saya selalu menanyakan ke mereka gimana cara IT. Nah, itu saya belajar dari situ berbagai pengetahuan. Jadi intinya menjaga kompetensi itu bukan hanya tanggung jawab instansi, tapi juga kesadaran kita sebagai ASN ya, untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi terus berkembang itu tidak berpaku sama umur ya? Iya, orang tua itu ya harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Ya, dulu kan nggak ada IT semua, ya kita harus belajar tuntutan. Dan untuk yang selanjutnya,
soal harmonis dengan rekan kerja nih. Kalau misalnya dalam situasi kerja yang penuh tekanan gitu Ibu, bagaimana Ibu membangun suasana yang tetap harmonis dengan sesama rekan kerja gitu? Kalau situasi lagi penuh tekanan, biasanya menurut saya itu kuncinya gampang, itu komunikasi dan saling pengertian aja gitu. Kita saling menghormati sama rekan kerja, saling menghargai pendapat teman-teman yang lain. Saya berusaha tetap tenang, tidak mudah terbawa emosi, egois gitu loh, emosi, dan menghargai. Saya selalu menghargai pendapat teman-teman yang lain. Seperti selalu menyapa teman-teman. Saya bukan merasa senior, terus saya harus nggak usah ini, ya harus saling menyapa walaupun saya senior, mendukung atau sekedar mendengar keluh kesah teman-teman, membuat suasana itu lebih ringan, supaya membuat suasana lebih ringan. Saya juga percaya kalau kita saling membantu, tidak saling menyalahkan suasana kerja, akan kita lebih harmonis, kita merangkul. Ya kan, apalagi saya senior, saya harus merangkul teman-teman yang baru, saya harus mengajar, kita saling belajar itulah. Mereka pintar kan IT, saya nggak bisa, ya kita saling berbagi gitu, berbagi dan dibangun dari sikap saling menghargai kita dan bekerja sama, bukan hanya ketika keadaan tenang aja, tapi justru kita dalam keadaan kondisi sedang sulit, itu aja. Nah, dari semua nilai itu, apakah Ibu ada pesan bagi kami sebagai generasi baru di Basarnas biar bisa menerapkan nilai-nilai ASN tersebut ini? Pesan saya untuk teman-teman generasi yang baru ya di Basarnas, pokoknya jangan melihat nilai dari nilai berakhlak aja, hanya sebagai hafalan, maksudnya hafalan semata, tapi benar-benar jadikan sebagai pedoman dalam bekerja sehari-hari. Mulai dari hal yang kecil dulu, seperti disiplin waktu, ya kan, masuk kantor harus tepat waktu, ya pulang juga harus ya, terus jujur dalam laporan, banyak laporan harus jujur sesuai dengan apa yang kita real, kita laporan di operasi kita harus sesuai, jadi tidak boleh meleset dari itu ya harus ramah saat melayani, kan kita Basarnas kan melayani klien umum, harus melayani, harus ramah dan mau bekerja sama dengan tim. Kalau kita kerja sendiri kan nggak mungkin, kalau Basarnas harus bekerja dengan tim. Nah, itu hal kecil itu biasakan lama-lama akan membentuk budaya kerja kita yang kuat. Ingat, Basarnas itu instansi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu dengan sikap profesional sekaligus humanis. Ya, maksudnya ramah sama masyarakat ya. Dan kita membantu masyarakat terus kita dengan wajah yang enggak ini kan, nanti hanya masyarakat terus kok gitu ya. Jadi dengan nilai berakhlak bukan hanya kata-kata, tapi kebiasaan yang hidup di setiap langkah kerja kita. Nah, baik, terima kasih banyak Ibu atas sharing yang sangat berharga hari ini. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau kita belajar core value ASN berakhlak ini bukan hanya sekedar hafalan ya Ibu ya. Jadi tetap harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, oke, jadi semoga apa yang kita bagikan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi generasi baru di Basarnas ini. Sekian, terima kasih karena sudah menonton podcast kita hari ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. We are family, Afiknam, Jagat Samagram.